Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini kita akan melakukan praktikum virtual peneraan timbangan sentisimal. Di sini kita sudah membuka praktikum virtual di Kudagang. Praktikum virtual peneraan timbangan sentisimal. Langkah pertama kita klik menu. Nah, di sini sudah terlihat menunya. Untuk praktikum virtual untuk peneraan timbangan sentisimal terdiri dari 3 tahap, yaitu persiapan, pengujian, dan pembubuhan cap tanda tera. Tentunya yang pertama yang akan kita lakukan adalah persiapan. Nah, di sini persiapannya kita juga ada 3 tahapan, ada pemeriksaan, penentuan kelas dan BKD timbangan, dan kelas AT, kemudian peralatan yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu pemeriksaan. Di sini kita tulis dulu mereknya sesuai dengan yang sudah tertera di situ mereknya Presisi. Kemudian nomor serinya F190031. Selanjutnya kapasitas maksimumnya adalah 150 kg. Kondisi timbangan di sini kondisinya sudah bersih, kering, tidak berkarat, datar. Nah, di sini kita bisa lihat timbangannya sudah datar. Kemudian bahan sesuai, konstruksinya juga sesuai. Selanjutnya, kalau sudah seperti ini, kita kembali ke menu persiapan pengujian. Yang kedua yaitu penentuan kelas dan BKD timbangan beserta kelas AT standar. Tadi maksimum menimbangnya adalah 150 kg. Interval skala terkecilnya 100 gram, D sama dengan E, 100 gram. Kemudian E-nya adalah max per E, berarti 150.000 gram dibagi dengan 100, hasilnya 100 gram, hasilnya adalah 1.500. Kemudian kelas timbangannya berdasarkan tabel dan nilai E-nya kita bisa lihat di situ dia masuk ke dalam kelas 3. Minimum menimbangnya adalah 2 kg. Untuk BKD-nya, BKD plus minus 0,5 E itu sama dengan 50 gram. Untuk dari rentang 2 kg sampai dengan 50 kg. Kemudian BKD yang kedua plus minus 1 E berarti 100 gram dari rentang 50 kg sampai dengan kapasitas maksimumnya yaitu 150 kg. Selanjutnya kita sudah menentukan kelas dan BKD. Yang selanjutnya adalah kita akan menentukan kelas anak timbangan. Jadi kelas anak timbangan itu ditentukan berdasarkan BKD AT standar yang akan kita gunakan, itu lebih kecil atau sama dengan 1/3 BKD timbangan pada muatan uji. Jadi di sini sudah didapatkan 33,33 gram, kita konversi ke miligram menjadi 33.333 mg. Kita lihat di tabel, ternyata minimum kelas AT yang digunakan adalah kelas M2. Nah, setelah ditentukan kelas AT, kita kembali lagi ke menu persiapan. Peralatan yang akan kita bawa, yang akan kita gunakan di sini sudah ada AT 20 kg sebanyak 7. AT 20 kg-nya 7. Kita naikkan ke meja kerja yang kita gunakan di sini 7. Kemudian AT 10 kg-nya 1. AT 10 kg 1. Ini ya. AT 5 kg 1. AT 5 kg set AT 1 yang ini. Obengnya kita buka dulu di toolbox. Obeng 1. Kemudian ada meter sakunya 1. Meter saku. Ini ganjalnya 2. Nanti kita pakai untuk pengujian kemiringan ketika perlakuan tera. Dan ada lapnya 1. Ini untuk membersihkan nanti. Selanjutnya instruksi kerjanya 1. Nih instruksi kerja, kemudian ada cerapanya juga.
Peralatan dan standar sudah ada, sudah cukup. Sekarang kita kembali ke menu pengujian. Persiapan pengujian sudah, pemeriksaan sudah, penentuan kelas AT dan BKD timbangan sudah, peralatan juga sudah. Tahapan selanjutnya berarti pengujian. Ya. Pengujian di sini yang pertama kita lakukan adalah kita akan menyetel 0 timbangan dulu. Kita buka toolbox, ada obeng di sini, ada obeng. Nah, kita setel 0 timbangannya. Ya, timbangannya sudah 0, maka kita akan lanjut ke tahap pengujian. Obengnya kita simpan dulu. Tahap pengujian. Di sini ada 6 pengujian. Untuk pengujian timbangan sentisimal, ada pengujian kebenaran, kepekaan, kemampuan ulang. Itu kita satu kesatuan karena di sana menggunakan muatan maksimum untuk 3 pengujian tersebut. Ada selanjutnya ada eksentrisitas dan kebenaran gandar. Di ini juga dia menjadi satu kesatuan karena kita akan menggunakan AT sesuai dengan muatan gandarnya. Selanjutnya uji kemiringan. Ini khusus untuk tera. Yang pertama uji kebenaran. Kita akan muati timbangan dengan muatan maksimum yaitu 150 kg. Muati timbangan maksimum. Ini AT 20 kg. Nah, kita tambah AT yang 10 kg. Kemudian piring muatan kita muati dengan 1/100 dari muatan yang di lantai muatan, berarti 1,5 kg. Kita lihat penunjukannya. Ya, ternyata indeksnya dia menjungkit ke atas. Ketika indeksnya menjungkit ke atas, maka kita akan tambahkan BKD sebesar 1/100 BKD di muatan ya, di lantai muatan, yaitu 1 gram. Sini kita tambahkan. Kita amati posisinya menuju ke timbang. Berarti pengujian ini kita katakan sah. Kita turunkan imbuhnya. Selanjutnya, kita akan ke pengujian kepekaan. Ya, untuk pengujian kepekaan, kita tambahkan imbuh di piring muatan. Ketika penunjukannya lebih dari minimal 2 mm, maka untuk kepekaan kita nyatakan sah. Kita turunkan imbuh. Selanjutnya adalah uji kemampuan ulang. Untuk uji kemampuan ulang, sama seperti tadi. Untuk muatannya sama, masih sama. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan memberikan gangguan untuk lantai muatannya. Kita angkat salah satu muatan, kemudian kita letakkan lagi. Ya. Kita amati penunjukannya. Dia toloknya menjungkit ke atas, maka kita tambahkan imbuh sebesar 1/100 BKD muatan di lantai muatan ke piring muatan. Ya, kita amati pergerakannya. Dia menuju setimbang. Berarti kita nyatakan ini kita lakukan selama 3 kali ya. Sampai 3 kali kita turunkan dulu imbuhnya, kemudian kita berikan gangguan seperti tadi. Ini sebanyak 3 kali. Kita amati toloknya menjungkit ke atas. Dia menuju ke setimbang. Ya. Yang ketiga, untuk kemampuan ulang kita beri gangguan lagi. Ya, toloknya masih menjungkit ke atas, kita berikan imbuh. Kemudian kita amati
dia menuju ke stimbang atau stimbang, dalam keadaan stimbang. Berarti setelah kita lakukan 3 kali pengujian kemampuan ulang tadi, untuk penunjukan pertama, untuk penunjukan maksimum dan selisih dari penunjukan maksimum dan minimumnya itu tidak lebih besar dari BKD atau lebih kecil dari BKD, maka pengujian kemampuan ulang kita nyatakan sah. Oke, kita checklist. Kita turunkan imbuh. Nah, kita lanjut ke pengujian eksentrisitas. Turunkan muatan dulu ya. Lanjut ke pengujian eksentrisitas. Muatannya kita turunkan dulu. Selanjutnya itu pengujian eksentrisitas. Pengujian selanjutnya yaitu pengujian eksentrisitas dan kebenaran gandar. Di sini yang akan kita lakukan adalah kita akan naikkan AT maksimal, nilai maksimal AT yang digandar ini 15 kilo, berarti kita naikkan AT 10 dan 5 kilo pada lantai muatan. Kemudian AT 100 dan 50 gram pada piring timbangan. Nah, di posisi yang pertama kita lihat penunjukannya. Di sini indeksnya dia menjungkit ke bawah, berarti akan kita tambahkan AT sebesar 1 BKD. Jadi kalau di sini muatannya 15 kilo, berarti BKD-nya adalah 50 gram. Kita tambahkan di lantai muatan 50 gram. Kemudian kita amati penunjukannya. Dia bergerak ke posisi setimbang, ya. Indeksnya bergerak ke posisi setimbang, berarti kita nyatakan untuk yang posisi 1 kita nyatakan dia sah. Kita turunkan imbuhnya. Checklist. Kita lanjut ke posisi yang kedua. Pindah anak timbangan ke posisi yang kedua. Kita lihat penunjukannya. Di sini dia menjungkit ke bawah. Kita tambahkan AT lagi sebesar BKD 50 gram di lantai muatan dan kita amati penunjukannya. Kalau kita lihat di sini dia belum setimbang ya, minimal dia bergerak ke posisi setimbang, maka kita nyatakan dia sah. Tapi kalau kita lihat penunjukannya di sini dia belum ke posisi setimbang, sama juga kayak yang pertama tadi. Untuk uji eksentrisitas kita ulangi lagi dari yang pertama. Kita naikkan AT di posisi yang pertama tadi. Piring anak muatan ya. Kita lihat penunjukannya. Indeksnya menjungkit ke bawah, berarti kita akan tambahkan indeks di lantai muatan. Kemudian kita amati. Dia menuju ke posisi minimal posisinya setimbang, maka ini kita nyatakan sah.
Untuk yang pertama, posisi yang pertama kita nyatakan sah. Selanjutnya untuk posisi yang kedua, kita pindahkan AT ke posisi yang kedua. Dan kita amati indeksnya. Di sini dia masih menjungkit ke bawah, kita tambahkan imbuh di posisi yang kedua. Kita amati dia minimal menuju ke keadaan setimbang, berarti kita nyatakan sah untuk posisi yang kedua. Selanjutnya posisi yang ketiga, kita teruskan imbuhnya dulu. Untuk posisi yang ketiga, kita taruh AT-nya di posisi yang ketiga, kemudian amati masih menjungkit ke bawah, kita tambahkan imbuh sebesar 1 BKD, yaitu 50 gram. Dan kita amati penunjukannya, jadi dia minimal bergerak ke posisi setimbang, itu juga sudah sah. Yang ketiga. Yang keempat, kita turunkan imbuhnya terlebih dahulu sebelum kita pindah ke posisi yang keempat. Selanjutnya di posisi yang keempat, kita amati indeksnya. Posisi yang keempat masih menjungkit ke bawah juga, tambahkan imbuh. Jadi minimal dia bergerak ke posisi setimbang. Yang keempat, ini ya posisi setimbang, kita nyatakan sah. Selanjutnya di posisi kelima, imbuhnya kita turunkan terlebih dahulu. Posisi yang kelima, ini posisi terakhir. Masih menjungkit ke bawah, kita tambahkan imbuh lagi sebesar 1 BKD dan kita amati penunjukannya. Jadi indeksnya minimal bergerak ke posisi setimbang, juga kita nyatakan sah untuk posisi yang kelima. Selanjutnya yaitu berarti dari posisi 1 sampai 5 sah, kesimpulannya pengujian eksentrisitas itu sah. Selanjutnya untuk pengujian kebenaran gandar. Nah, untuk pengujian kebenaran gandar, kita nolkan dulu timbangannya ya. Nolkan. Kita turunkan semuanya. Turunkan AT muatan. Ya, kita nolkan terlebih dahulu. Jadi timbangan sudah dalam posisi 0 atau setimbang. Untuk muatannya kebenaran gandar kita gunakan maksimum gandarnya ya, penunjukan gandarnya yaitu 15 kilo. Kita naikkan AT 15 kilo. Kemudian kita tarik geser bobot insut ke posisi 15 kilo. Ya. Setelah itu kita amati penunjukan indeksnya. Ya. Di sini untuk pengujian kebenaran gandar, di sini dia indeksnya menjungkit ke bawah. Berarti kalau misalkan dia menjungkit ke bawah, kita akan tambahkan BKD. Tambahkan BKD di lantai muatan, yaitu sebesar 50 gram. Dan kita amati penunjukannya. Nah, setelah ditambahkan AT 50 gram, dia ke posisi setimbang. Berarti kita nyatakan untuk kebenaran gandar itu sah. Turunkan AT. Kita turunkan AT dulu. Oke.
checklist sah. Ya, kita kembalikan ke nol timbangan. Selanjutnya adalah pengujian kemiringan. Tadi eksentrisitas dan kebenaran gandar, yang terakhir kemiringan. Untuk pengujian kemiringan, kita harus tahu berapa tinggi ganjal yang harus kita pasang. Di sini kemiringannya adalah 50/1000 dikali dengan jarak roda depan dan roda belakang, yaitu 60 cm, berarti kemiringannya adalah 3 cm. 3 cm. Kemudian kita akan pasang ganjal di roda depan. Ini 3 cm ya ganjalnya. Setelah itu kita naikkan 50% max dari muatan, yaitu 75 kilo. 75 kilo. Begitupun di piring muatan, berarti kita naikkan 750 gram. Ya. Kita amati posisi indeks. Dia menjungkit ke bawah. Karena dia menjungkit ke bawah, kita akan tambahkan imbuh sebesar 1 BKD di lantai muatan. BKD-nya untuk 75 kilo itu adalah 100 gram. Kita tambahkan di lantai muatan 100 gram. Dan kita amati penunjukannya. Dia minimal bergerak ke posisi timbang atau lebih, berarti ini sudah bisa kita nyatakan sah. Ya, untuk pengujian kemiringan sudah sah. Kita akan lihat resume kesimpulan akhir dari kebenaran, kepekaan, kemampuan olah, eksentrisitas, kebenaran gandar, dan kemiringan. Maka kita nyatakan hasil pengujian ini atau timbangan ini itu sah. Setelah itu kita kembali ke menu pengujian. Sini form pengujiannya tadi sudah sah ya. Kembali ke menu. Terakhir adalah pembubuhan cap tanda tera. Pembubuhan cap tanda tera, untuk kegiatan tera kita bubuhkan ada tanda sah logam 4, tanda pegawai berhak 4, dan tanda daerah 4 mm. Jadi kita bubuhkan tanda sah logam dulu, kemudian tanda pegawai berhak, ya, tanda pegawai berhak. Selanjutnya adalah tanda daerah. Ya, tanda daerah sudah. Kita kembalikan, setelah itu kita klik next. Kalau untuk tera ulang, kita bubuhkan tanda sah logam di ini ya, emping ya. Selanjutnya tanda sah logam sudah, tanda jaminan. Untuk tanda jaminan pada miring muatan anak timbangan itu jaminan logam sebanyak jaminan logam 5, kemudian pada sentis di sini jaminan lombir 8, dan di insut kita bubuhkan, kita gunakan jaminan logam 5 ya. Jadi untuk pembubuhan CTT-nya sudah lengkap, semuanya sudah. Kita kembali ke menu utama.
Ya, demikianlah praktikum virtual penerapan timbangan sentisimal mulai dari persiapan, pengujian, dan cap tanda tera. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.